Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah kepelautan. Hari ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Pelayaran. Materi ini sebetulnya nanti di dalamnya nanti akan banyak sekali materi-materi atau istilah-istilah yang tidak familiar buat mahasiswa perikanan karena Undang-Undang Pelayaran ini mencakup hampir semua kegiatan yang berada di bawah Dinas Perhubungan Laut. Artinya semua yang beraktivitas di laut diatur dalam Undang-Undang Pelayaran ini. Setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, semoga teman-teman semua mampu nantinya menjelaskan dan memahami peraturan dan perundang-undangan tentang pelayaran dan kepelautan, baik itu definisi, ruang lingkup maupun implementasinya. Undang-undang tentang pelayaran yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008. Undang-undang ini merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992. Pokok utama dari undang-undang ini ada 4, yaitu yang pertama angkutan di perairan, yang kedua kepelabuhanan, yang ketiga keselamatan dan keamanan pelayaran, yang keempat perlindungan lingkungan maritim. Berdasarkan undang-undang tersebut, pelayaran merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Pelayaran perintis merupakan pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. Sedangkan angkutan di perairan merupakan kegiatan mengangkut dan atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan menggunakan kapal. Pada skop pengertian dulu ya, definisi bahwa kegiatan pelayaran tidak bisa hanya berbicara tentang berlayarnya satu kapal dari titik A menuju titik B beserta dengan krunya. Pelayaran tidak sesimpel itu. Di dalamnya ada satu kesatuan sistem. Kalau kita sudah berbicara mengenai kesatuan sistem, maka satu dengan hal yang lainnya tidak bisa kita pisahkan. Maka pelayaran itu sendiri terdiri atas angkutan di perairan. Jadi ada angkutannya, kapal ikan, kapal penyeberangan, kapal feri, kapal pribadi dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang mengapung di atas air, mengangkut barang dan manusia untuk menuju ke suatu daerah tujuan. Nah, itu angkutan di perairan. Yang kedua, dalam pelayaran juga menyinggung tentang kepelabuhanan. Karena bagaimanapun juga ketika dia berlayar dari titik A ke titik B, tidak mungkin penumpang atau barang diturunkan di tengah laut. Diperlukan suatu wilayah dengan kondisi yang aman, yang layak, supaya nanti penumpang, barang, manusia, hewan dapat dengan mudah baik itu naik ke atas angkutan maupun turun dari angkutan atau beraktivitas di sekitarnya. Nah, itu adalah dibahas di kepelabuhanan. Termasuk di dalamnya membahas mengenai pelabuhan-pelabuhan tipe-tipenya, klasifikasi sama seperti halnya perikanan, hanya saja nanti beda peruntukan. Di dalam pelayaran juga dibahas keselamatannya dan keamanannya. Sayangnya, keselamatan dan keamanan dalam pelayaran ini masih pada koridor pelayaran umum. Sedangkan untuk pelayaran laut ini masih kurang diperhatikan. Di pelabuhan niaga itu diberlakukan yang namanya ISPS Code dan IMDGIS Code.
Tujuannya supaya tercipta keselamatan dan keamanan bagi siapa saja yang menggunakan fasilitas maupun yang menggunakan pelabuhan untuk berlayar dari titik A ke titik B misalnya. ISPS itu sendiri merupakan singkatan dari International Ship dan and Port Facility Security Code. Code itu di sini merupakan undang-undang atau peraturan ya. Sedangkan IMDGs yaitu International Maritime Dangerous Goods, yaitu peraturan internasional yang mengatur mengenai penanganan barang-barang berbahaya. Setelah itu, ada juga dalam pelayaran itu diatur mengenai perlindungan lingkungan maritim. Artinya ketika seseorang berlayar, ketika seseorang akan menggunakan perairan sebagai prasarana dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, otomatis dia menggunakan angkutan yang ada di pelabuhan, dan pemerintah melalui otoritas pelabuhan harus bisa menjamin keselamatan penumpang tersebut. Nah, penumpang di sini dalam arti luas ya, bisa itu barang, manusia maupun hewan. Dia harus bisa menjamin keselamatannya, bisa menjamin keamanannya, baik itu selama berada di pelabuhan maupun selama di dalam perairan, di perairan selama dalam perjalanan, sampai kemudian sampai di titik tujuan dengan selamat. Nah, itu harus terjamin. Selain itu, aktivitas tersebut juga harus bisa memberikan perlindungan terhadap lingkungan maritim. Di Australia, saya masih ingat betul karena itu satu-satunya contoh yang baru saya dapatkan. Di negara lain saya belum tahu karena belum mendapatkan informasinya. Ketika ada nelayan pergi melaut, otomatis dia membawa perbekalan. Ketika dia bawa perbekalan, maka bekal tersebut bungkusnya harus ada di pelabuhan. Jangan sampai dia pergi melaut, dia pergi menangkap ikan, melakukan aktivitas penangkapan, tapi ketika bawa perbekalan dan lain sebagainya dia bisa menimbulkan sampah, tetapi ketika kembali ke laut, kembali ke darat, ke pelabuhan asal atau ke pelabuhan singgah untuk menjual ikannya, tidak ada sampah sama sekali. Nah, itu biasanya didenda kalau di sana. Kalau di kita kan, misalnya berangkat bawa telur, bawa mie instan, bawa botol mineral. Ketika pulang lagi, yang dibawa hanya ikan. Sampah-sampah yang tadi dibawa itu tidak ada gitu, tidak didaratkan, tidak dibuang di pelabuhannya. Itu tidak boleh seperti itu. Selain sampah, tentu saja aktivitas-aktivitas yang ada di atas kapal jangan sampai memberikan dampak negatif untuk lingkungan. Membuang air balas, itu ada aturannya, di mana harus dibuang, bagaimana cara buangnya, ruangannya harus dibersihkan seperti apa, zat-zat kimia itu harus seperti apa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kepelabuhanan dengan pelabuhan merupakan terminologi yang berbeda. Kepelabuhanan menyangkut tentang aktivitas yang ada di dalam pelabuhan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, barang yang mampu bisa menjamin keselamatan dan keamanan selama berlayar, lalu juga tempat perpindahan antar moda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Nah, itu adalah kepelabuhanan, lebih kepada aktivitas, lebih kepada fungsi-fungsi dari fasilitas yang ada, lebih dari fungsi dari keberadaan pelabuhan itu sendiri. Itu adalah kepelabuhanan. Pelabuhan sendiri berdasarkan undang-undang ini merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan. Kegiatan pemerintahan ini kalau di perikanan itu merupakan UPT. Kalau kegiatan pengusahaan itu Perum. Kalau di pelabuhan niaga, UPT dan Perum berada dalam satu pengelolaan manajemen yang sama.
yaitu otoritas pelabuhan, Port Authority itu. Nah, di bawahnya itu ada yang mengurus tentang kegiatan pemerintahan, ada yang mengurus tentang kegiatan pengusahaan, sehingga berada dalam satu payung ini tidak kemudian menimbulkan konflik satu sama lain. Kalau di perikanan itu bisa jadi visi dari pengusahaan adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, visi dari pemerintahan yaitu memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Nah, itu terkadang berbeda jalannya dan penerapan di lapangan. Ini adalah pelabuhan dan kepelabuhanan. Lalu selanjutnya adalah kalau di perikanan kita mengenal ada pelabuhan perikanan samudra, Nusantara, pangkalan pendaratan ikan, pelabuhan perikanan pantai, maka di pelabuhan niaga di dalam undang-undang pelayaran ini dibagi pelabuhan itu menjadi pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan. Pelabuhan utama itu adalah pelabuhan yang melayani pelayaran dalam dan luar negeri dan juga pelayanan antar provinsi. Sedangkan pelabuhan pengumpul ini adalah pelabuhan dalam negeri dan hanya antar provinsi. Begitu juga dengan pelabuhan pengumpan. Kalau di pelabuhan perikanan seolah-olah PPS, PPN, PPP maupun PPI tidak terkoneksi satu sama lain. Berjalan sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Tapi kalau di pelabuhan niaga ini bisa menjadi suatu koneksi. Contoh, kalian tahu pelabuhan Bojonegara? Nah, pelabuhan Bojonegara itu bisa dikatakan sebagai atau pelabuhan yang ada di Cilegon dan Bojonegara itu bisa dikatakan sebagai pelabuhan pengumpul misalnya untuk daerah Banten. Di Karawang juga ada pelabuhan pengumpul. Terus di Lampung begitu juga pelabuhan niaga untuk pengumpul. Pelabuhan utamanya di mana? Pelabuhan utamanya adalah di Tanjung Priok. Jadi pelabuhan pengumpul itu produk-produk yang berada di Provinsi Banten, yang ada di Lampung, dikumpulkan di pelabuhan tersebut. Kemudian dari pelabuhan tersebut diangkut menggunakan kapal niaga ke Tanjung Priok untuk kemudian bisa diekspor atau diangkut ke Indonesia bagian timur atau kemana lagi yang jaraknya memang jauh dan tidak bisa ditempuh oleh kapal-kapal kecil karena berbiaya mahal. Itu ilustrasinya. Sedangkan di pelabuhan perikanan nggak kayak gitu. PPI, PPP maupun PPN tidak terkoneksi dengan pelabuhan samudra. Misalnya Karangantu tidak terkoneksi langsung dengan pelabuhan samudra di Muara Baru, Jakarta. Mereka terkoneksi hanya karena niat individunya masing-masing, bukan berdasarkan dari strata kegiatan. Kapal di sini adalah kapal atau kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis dan kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Jadi kapal itu pengertiannya ini. Di dalam kegiatan pelayaran ada juga yang namanya pemanduan. Kegiatan pemanduan ini dilakukan jika kapal niaga mengalami kesulitan navigasi. Misalnya, nahkodanya tidak mengetahui dengan baik lokasi perairan tempat dia akan berlabuh maupun bersandar. Maka dia akan memanggil tim pemandu yang ada di pelabuhan tersebut, dan nanti tim pandu ini akan mengambil alih ngambil alih kapal tersebut untuk kemudian disandar maupun dilabuhkan. Ruang lingkupnya adalah semua kegiatan angkutan di perairan mengenai kepelabuhanan, keselamatan, keamanan pelayaran maritim, semua kapal asing berlayar di perairan Indonesia dan semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia. Itu adalah ruang lingkup dari undang-undang tersebut. Nah, sekarang masuk di angkutan perairan. Jenis angkutannya itu ada laut, sungai, dan danau, dan penyeberangan. Ini izinnya dari Bupati Wali Kota untuk
izinnya ya, gubernur provinsi, lalu juga menteri badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antara provinsi dan internasional. Ada perbedaan kalau misalnya perhubungan laut itu mengurusi kapal-kapal yang apa? Perhubungan laut ya. Perhubungan laut itu mengurusi kapal-kapal yang berlayar di laut lepas maupun jarak jauh. Tapi kalau penyeberangan antar pulau, ASDP, angkutan sungai, aduh lupa lagi, ASDP. ASDP adalah angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, ini di bawah di perhubungan darat. Jenis barang kalau kita kelompokkan ada barang khusus, ada barang berbahaya. Ini sudah kita bahas di penanganan barang-barang berbahaya di pertemuan sebelumnya ya, IMDG's Code. Nah, ini tentang kepelabuhanan. Jenis pelabuhan itu ada pelabuhan sungai, pelabuhan danau, pelabuhan laut. Nah, pelabuhan laut ada pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan. Hierarkinya seperti itu. Nah, penyelenggara pelabuhan itu ada otoritas pelabuhan, yaitu sah bandar. Ada unit penyelenggara pelabuhan, kantor pelabuhan. Ada juga badan usaha pelabuhan, BUP. Nah, dalam penyelenggaraannya, kalau pelabuhan itu bisa dikelola oleh BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta. Akan tetapi di Indonesia fasilitas vital itu tidak bisa sepenuhnya diberikan 100% kepada swasta. Pembagiannya adalah 60%, minimal 55% adalah saham milik pemerintah. Sisanya boleh dari swasta maupun dari luar negeri. Seperti halnya Jakarta International Container Terminal yang ada di Tanjung Priuk itu dikuasai dulunya 45% oleh Hutchison dari Hong Kong. Pengelola pelabuhan namanya Hutchison di Hong Kong. 55% dikelola sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui aduh lupa. Pokoknya pengelola pelabuhan Tanjung Priuk, tapi ada istilahnya nanti kita bahas. Begitu juga dengan pelabuhan di pelabuhan perikanan. Karena apa? Kalau dia sudah mulai swasta, pengawasan akan sangat longgar sekali. Kita tidak tahu apa yang akan dimasukkan ke dalam pelabuhan tersebut. Di Medan, sepanjang Selat Malaka, itu banyak sekali pelabuhan-pelabuhan swasta milik pribadi. Itu biasa dinamakan dengan tangkahan. Teman saya ada yang penelitian di sana mendapati fakta bahwa ternyata pelabuhan-pelabuhan yang seperti itu banyak sekali membawa barang-barang yang dari luar negeri, misalnya selundupan dan lain sebagainya, itu banyak. Nah, dikhawatirkan kalau pelabuhan secara umum bisa dikelola oleh swasta 100%, hal-hal itu bisa terjadi dan itu bisa berbahaya untuk bangsa dan negara. Kelai kelautan kapal, kelai kelautan itu kelayakan kapal untuk berlayar. Kelaikan itu bahasa baku. Jadi kelai kelautan kapal itu artinya kelayakan suatu kondisi di mana kapal sangat layak, sangat bisa, sangat mampu untuk berlayar dalam kondisi aman di perairan. Apa saja kelai kelautan kapal yang harus terpenuhi? Keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, bagaimana pengawakan kapal, garis muat kapal. Nah, garis muat yang pernah saya bilang, Plim Solmak, itu garis muat kapal. Itu harus diperhatikan. Kesejahteraan awak kapal juga, kesehatan penumpang, status hukumnya, jangan sampai kapalnya bodong. Harus ada STNK kalau motor ya. Lalu ada manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran di kapal. Misalnya kalau kalian pernah nyebrang ke Lampung, itu harus diperhatikan di mana lokasi life jacket, di mana lokasi sekoci, titik kumpul ada di mana. Sebelum kita
menikmati fasilitas yang ada di kapal, hal-hal tersebut harus diperhatikan gitu. Supaya kalau terjadi sesuatu, kita bisa dengan cepat bergerak. Lalu bagaimana manajemen keamanan di kapal? Ini harus ada di dokumennya semuanya. Dan biasanya sebelum berlayar akan diperiksa oleh sah bandar. Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud meliputi material, konstruksi, bangunan, permesinan, perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan, termasuk perlengkapan alat penolong, radio, dan elektronika kapal. Fokus pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 terkait awak kapal itu tentang kompetensi awak kapal. Kompetensinya, keahliannya, jangan sampai siapa saja bisa mengoperasikan kapal, mengendarai kapal, nggak boleh karena bisa mengancam keselamatan baik itu penumpang, awak kapal, dan lingkungan. Nah, membahas juga tentang bagaimana alat tangkap, kesejahteraan awak kapal, konservasi, manajemen of trading, and high migration fish stock itu juga dibahas di situ terkait awak kapal. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan ini ada 9 bab dengan 48 pasal. Isinya adalah tentang ketentuan umum, bab 2 pelaut, bab 3 pengawakan kapal niaga, dan lain sebagainya ya. Nah. Di dalam kepelautan, arti dari kepelautan adalah sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, persertifikatan, kewenangan, serta hak dan kewajiban pelaut. Makanya di mata kuliah kepelautan, kita belajar tentang pengawakan, bagaimana di atas kapal, penyusunan barang, dan lain sebagainya itu pengawakan. Nanti ada praktikum juga, seperti misalnya berenang, itu merupakan pendidikan, pensertifikatan itu bisa. Awak kapal merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Pelaut merupakan setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Nah, makanya di nelayan, di perikanan, nelayan-nelayan itu harus memiliki juga yang namanya kompetensi. Nelayan sedikit demi sedikit mulai dididik, disertifikasi agar memenuhi peraturan undang-undang ini. Termasuk jika kita ingin bekerja di kapal, kita harus mendapatkan yang namanya perjanjian kerja laut. Setiap pelaut yang bekerja di kapal niaga, kapal penangkapan ikan, kapal sungai, dan danau harus mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan. Kualifikasi keahlian dan keterampilan tersebut tidak berlaku bagi pelaut yang bekerja pada kapal layar motor, kapal motor dengan ukuran kurang dari 35 gross ton, kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga, dan kapal-kapal khusus. Kenapa keterampilan dan keahlian ini tidak berlaku untuk kapal-kapal tersebut? Karena kapal layar motor, kapal layar yang di bawah 35 gross ton itu tidak mungkin berlayar jauh di laut lepas. Apalagi kapal pesiar pribadi. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan interaksi manusia, barang, dan lingkungan maritim itu harus sertifikasi, diperjelas keahliannya, keterampilannya gitu. Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan, yaitu tentang keahlian pelaut dan keterampilan pelaut. Ini adalah sertifikat keahlian pelaut, yaitu sertifikat keahlian pelaut nautika, teknika permesinan, radio elektronika. Radio elektronika itu sekarang sudah mulai digabung dengan nautika. Jadi jarang sekali kita dapati dalam satu kapal itu ada nautika dan radio. Biasanya digabung. Kalau dulu bagian radio elektronika itu ketika mengirim pesan masih menggunakan sandi Morse. Jadi jarang sekali menggunakan radio. Untuk itu kerjanya dipisah. Kalau sekarang karena komunikasinya sudah bisa menggunakan radio, maka seringkali di beberapa kapal bagian keahlian radio elektronika itu dipegang oleh ahli nautika, nahkoda.
Keahlian pelaut nautika yaitu ahli nautika tingkat 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan tingkat dasar. Nah, ini jabatannya juga nanti beda-beda, kapal yang boleh dioperasikan juga beda-beda. Begitu juga dengan teknika permesinan dari 1 sampai tingkat dasar. Begitu juga dengan pelaut radioelektronika. Radioelektronika itu dikenal dengan istilah Marconis sesuai dengan penemu radio Marconi. Ada sertifikat keterampilan pelaut yaitu berupa basic safety training. Basic safety training itu ketika kapal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika berlayar, maka dia harus mampu bertingkah berperilaku yang tidak mengancam dirinya dan orang lain. Jadi kita diajari bagaimana caranya kita mengambang di atas air, membuat sandi-sandi pertolongan dengan cara membentuk formasi di atas air. Hal itu dilakukan di dalam keterampilan dasar pelaut. Lalu ada juga sertifikat keterampilan khusus ini untuk keselamatan kapal tangki, kapal roro, terus juga ada survival craft, misalnya untuk sekoci dan lain sebagainya. Nah, itu adalah keterampilan khusus. Biasanya dimiliki oleh orang-orang yang di posisi tertentu. Untuk kapal perikanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2005. Di dalamnya harus ada pendidikan, pelatihan, ujian, serta sertifikasi pelaut kapal penangkapan ikan. Nah, ukurannya untuk gross tonnya banyak. Di atas, jadi ukuran kapal di atas 24 meter, nah, misalnya atau di bawah 12 meter itu cukup dengan sertifikat ANKAPIN. ANKAPIN itu ahli nautika kapal penangkapan ikan kelas 3 atau tingkat 3. Nah, koda belum. KKM itu kepala kapal mesin belum. Nah, ini kondisinya ya kayak gini. Dokumen identitas pelaut dan ketenaga kerjaan pelaut perikanan. Nah, ini juga identitas pelaut seperti ini, harus ada buku sijil, buku pelaut, buku perjanjian kerja laut. Nah, berdasarkan samplingnya nih, di beberapa ternyata banyak sekali yang belum menerapkan sertifikat. Banyak sekali pekerja yang berada di perikanan tidak memiliki sertifikat seperti ANKAPIN. Nah, itu tenaga kerja perikanan apalagi belum memiliki perjanjian kerja. Nah, itu berbahaya. Kalau terjadi sesuatu dia tidak bisa melakukan apa-apa nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu aja dulu sementara materi. Jika ada pertanyaan silahkan langsung hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.